Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabulasi data primer dan juga sekunder yang dibuat di Excel maupun juga di aplikasi SPSS. Di sini saya sudah membuat tabulasi data primer di mana terdapat variabel X1, X2, X3, dan juga variabel Y. X1 ini adalah untuk faktor emosional, yang kedua itu, yang X2 itu untuk kualitas pelayanan, dan juga yang ketiga adalah kepuasan konsumen atau pelanggan. Lalu yang titik Y ini adalah untuk keputusan pembelian online, di mana saya membuat kuesioner itu adalah mengenai respon pelanggan untuk e-commerce Shopee. Di sini saya sudah membuat data-data yang diambil dari kuesioner yang sudah saya buat, di mana X1 ini adalah tanda dari jumlah atau total dari X1. Begitupun juga selanjutnya. Di sini saya sudah membuat, maka dari itu langsung saja bisa diinput ke SPSS, di mana untuk menginput atau mengimpor data yang sudah kita buat di Excel, itu caranya kita ke data view, lalu kita klik file, lalu nanti ada pilihan import data, nanti kita pilih yang Excel. Lalu setelah itu ketika sudah diimport, kita harus mengedit agar output dari si SPSS ini benar. Jadi untuk mengeditnya itu kita ke variable view, lalu yang kita ubah adalah total dari masing-masing variabel. Di sini total X1 itu faktor emosional, di mana measure-nya ini kita ganti menjadi scale, karena nantinya dia yang akan menghitung dari si total X1 ini. Begitu juga ke total X2 dan selanjutnya. Lalu kita beri label juga pada TX1 ini, yaitu tadi sesuai dengan masing-masing variabel itu apa. Di tag contoh di TX1 ini adalah faktor emosional, maka di TX2 ini kualitas pelayanan dan selanjutnya. Lalu yang kita rubah selanjutnya adalah value dari untuk masing-masing variabel dari X1 sampai X4, dari X21 sampai X210. Maka variabel values-nya ini kita ubah menjadi keterangan, di mana keterangan yang tadi yang ada di kuesioner yang sudah saya buat, yaitu untuk satu yaitu STS atau sangat tidak setuju, yang kedua untuk tidak setuju, yang ketiga adalah netral, yang keempat adalah setuju, yang kelima adalah sangat setuju. Begitupun juga ke masing-masing variabel, kecuali adalah total itu tidak usah dirubah values-nya, jadi untuk variabelnya saja. Ketika sudah dirubah, maka kita bisa langsung analyze data kita untuk menjadi statistik deskriptif. Caranya adalah kita klik analyze, lalu pilihan deskriptif statistik, lalu pilihan deskriptif. Lalu untuk masing-masing total dan juga yang sudah kita beri label tadi itu dipindahkan ke kanan. Faktor emosional, kualitas pelayanan, lalu juga kepuasan konsumen. Pokoknya yang kita beri label tadi yang kita rubah juga ke scale, maka harus kita pindahkan ke kanan agar bisa mengetahui statistik deskriptifnya itu seperti apa. Lalu kita klik option. Nah, ini adalah optionnya atau aturan yang memang sudah ditetapkan. Jadi pengaturannya atau settingannya itu seperti ini, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, hasil dari outputnya dari data primer itu adalah seperti ini. Ketika sudah, baru kita bisa save seperti biasa, lalu menentukan melakukan tempat penyimpanan. Lalu selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabulasi data sekunder. Di sini saya mengambil contoh atau mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, atau bisa lihat di Google, ketik idk.co.id.
Lalu idx.co.id, maaf. Jadi di sini saya mengambil contoh perusahaan untuk perbankan, di mana tahunnya sama, yaitu tahun 2019. Dan data-data yang sudah saya peroleh ini adalah diambil dari Bursa Efek Indonesia, di mana terdapat laporan keuangan yang isinya ada ROA, ROE, EPS, dan juga return sahamnya. Di sini saya sudah membuat, maka sama seperti yang sebelumnya, yaitu tabulasi data primer. Kalau tabulasi data sekunder sama tadi, yaitu kita ke data view untuk mengimportnya, kita pilih import data, lalu kita pilih yang Excel. Lalu kita juga harus mengubah settingan atau data kita agar output yang dihasilkan itu benar. Nah, untuk yang akan dihitung, maka measure-nya itu harus kita rubah menjadi scale. Sama seperti yang tabulasi data primer, yang kita rubah itu adalah yang X1, X2, X3, dan juga variabel Y. Untuk yang lainnya sama nominal. Lalu kita langsung sama seperti tadi, ketika data sudah benar, maka kita bisa langsung ke analis, lalu deskriptif statistik, lalu pilih yang deskriptif. Karena ini memang sudah yang harus dipindahkan ke sini, maka langsung saja bisa Ctrl A, lalu klik pindahkan ke kanan, lalu kita klik juga option untuk memeriksa settingnya. Ini settingnya sudah sesuai, lalu kita klik continue, klik OK, maka hasil atau output dari tabulasi data sekunder itu seperti ini. Dan sama seperti yang tabulasi data primer, bisa di save langsung dengan cara file, save as, lalu menentukan lokasi penyimpanan. Segitu saja penjelasan dari saya mengenai pembuatan tabulasi data primer, sehingga hingga hasil outputnya di SPSS. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.